أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pujian orang-orang yang telah menyaksikan kekuasaan Allah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pujian orang-orang yang telah menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pujian orang-orang yang telah menyaksikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya kepada Allah sajalah kita mempertautkan segala pengharapan, yakni harapan agar senantiasa salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga adalah orang-orang yang insya Allah pandai berterima kasih, orang-orang yang senantiasa menghaturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kita peruntukkan kepada sayyidil anbiya'i wal mursalin. Semoga harapan kita bisa senantiasa menghidupkan sunnahnya, dan kelak di akhirat beliau kenal kepada kita, dengan izin Allah kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai orang yang beriman, tentu tiada wasiat yang paling agung bagi kita kecuali wasiat sama-sama bagi kita untuk senantiasa meningkatkan karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ketakwaanlah sebagai jalan satu-satunya dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ikhtiar takwa pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama memahami ibadah sebagai sarana dan ibadah sebagai tujuan. Secara sederhana, ibadah adalah keterhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana adalah alat atau media, dan tujuan adalah berarti maksud yang dituju dengan menggunakan sarana yang tadi. Oleh karena itu, khutbah kali ini khatib akan mencoba merincikan bagaimana kemudian kita, apakah ibadah kita selama ini kita posisikan sebagai sarana, artinya ada tujuan yang kita cari di balik ibadah itu, atau apakah ibadah kita sudah menjadi tujuan, artinya ibadah itu adalah senantiasa kita maksudkan keterhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itulah tujuan kita, tidak ada di balik ibadah itu. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tipologis ada 4 kategori manusia dalam beribadah. 3 kelompok menjadikan ibadah itu sebagai sarana, artinya dia menjadikan ibadahnya itu untuk mencapai tujuan yang lain. 1 kelompok menjadikan ibadah itulah sebagai tujuan akhirnya, artinya dia tidak menjadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mencari yang lain. Adapun kelompok yang pertama adalah kelompok yang menjadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mendapat pujian dari orang lain. Kelompok ini adalah sebagaimana beribadahnya orang-orang riya dan orang-orang sum'ah. Riya adalah orang yang beribadah ingin dilihat orang lain, mengharapkan pujiannya. Sedangkan kalau yang dimaksudkan dengan sum'ah itu
mulanya ibadah itu tidak diketahui oleh orang lain, tapi kemudian diperdengarkan kepada orang lain untuk mencari popularitas. Nah, kemudian tentu kita ketahui bahwa menjadikan ibadah ini sebagai sarana untuk mendapatkan pujian daripada orang lain tentu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dalam Quran surah An-Nisa ayat 38, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas." Dan orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena ria kepada manusia. Sebenarnya ayat ini adalah saling bertaut dengan ayat yang sebelumnya, di mana Allah menegaskan, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang-orang yang ria, sum'ah, yang mana kemudian menjadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mendapatkan pujian manusia adalah termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan yang menjadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mendapatkan surga dan menghindarkan diri dari neraka. Di dalam kajian sufistik, kelompok ini dinamakan dengan kelompok abid. Kelompok ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Kelompok ini adalah kelompok yang menjadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mendapatkan surga dan menjauhkan diri dari neraka. Tentu kelompok kedua ini tidak salah, karena memang Allah sudah perintahkan demikian. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menjadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini dinamakan dengan kelompok murid. Kelompok inilah yang di dalam Al-Maidah ayat 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Artinya kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang menjadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kelompok yang kedua, abid, dan kelompok yang ketiga, murid, bukanlah sesuatu pemahaman yang salah, karena memang sebagaimana telah dijelaskan, ada keterangan Al-Quran menjelaskan bahwa kita dibolehkan untuk beribadah karena mengharapkan surga dan takut kepada neraka, dan begitu juga sungguh dibolehkan kita beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui, kelompok yang kedua, abid, dan kelompok yang ketiga, murid tadi, adalah kelompok yang sangat percaya diri, kelompok yang sangat optimis, kelompok yang menganggap bahwa amal mereka lah satu-satunya jalan untuk menemukan Allah. Kelompok ini menganggap amal mereka sajalah yang akan nantinya menjadi faktor determinan kelak mereka akan terhindar dari api neraka dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Atau mereka sangat percaya bahwa ibadah yang mereka lakukan akan berpotensi besar, sangat optimis akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang keempat adalah orang-orang yang disebut dengan arif. Golongan ini adalah golongan yang menjadikan ibadahnya sebagai tujuan semata, bukan lagi sarana. Artinya ibadah itulah yang mereka tuju. Mereka mengetahui sebenarnya bahwa ibadah yang mereka lakukan itu tidak akan mungkin bisa mereka lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka memahami bahwa ibadah itu bukanlah kekuasaan diri mereka. Allah lah yang mengizinkan mereka beribadah. Dan mereka senantiasa berdoa agar Allah bisa mengistiqomahkan diri mereka sehingga mereka bisa senantiasa hidup di dalam jalan ibadah itu. Dan mereka lah yang memahami bahwa ibadah itu adalah maknanya keterhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah keterhubungan kepada Allah, keterhubungan kepada yang maha bijaksana adalah cita-cita orangnya yang beriman. Sehingga bagi kelompok arif ini, mereka tidaklah menjadikan ibadah itu sebagai sarana untuk mencari popularitas. Begitu juga mereka, kelompok arif ini, tidak menganggap ibadah ini sebagai faktor determinan terhadap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka memahami bahwa ibadah yang mereka lakukan adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pandangan orang-orang arif.
para arif ini, tipikal orang-orang arif ini adalah menjadikan kesempatan mereka dalam menuntut ilmu sebagai sarana untuk memperbaiki ibadah mereka. Kemudian mereka menjadikan kesempatan mereka untuk mencari harta dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah mereka. Dan yang paling penting dalam pemikiran orang-orang arif ini adalah tidak ada kekuasaan mereka dalam melaksanakan ibadah, karena kemampuan mereka untuk beribadah itu adalah semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kemudian dijelaskan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya orang-orang arif ini dengan secara leksikal kita pahami sebagai orang-orang yang bijaksana. Orang-orang arif ini adalah orang yang tidak menggantungkan segala sesuatu dengan amal ibadah mereka, karena mereka faham bahwa ibadah itu sendiri adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita sama-sama telah mengetahui bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah kita. Oleh karena itu, orang-orang arif atau kita kemudian ingin mencita-citakan menjadi orang arif harus memahami ibadah itu adalah maknanya keterhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu sendirilah tujuan. Allah itulah yang menjadikan kita sebagai tujuan di dalam hidup kita. Karena memang bagaimana kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir itu menjelaskan ketika beliau menafsirkan ayat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa Allah telah memberikan ada 5 macam hidayah di dalam kehidupan manusia. Yang pertama namanya adalah hidayah ilham fitrah. Hidayah ini adalah hidayah yang meliputi semua manusia dari semenjak masa kelahirannya. Yang kedua adalah hidayah indra. Hidayah indrawi ini adalah hidayah pelengkap daripada hidayah fitrah yang pertama. Yang kemudian yang ketiga adalah hidayah akal. Hidayah akal ini adalah posisinya lebih tinggi daripada hidayah sebelumnya. Dan kemudian yang keempat adalah hidayah agama. Ini hidayah yang pasti dalam segi ajaran, karena tidak ada orang yang sesat ketika mengikuti jalan agama ini. Namun demikian, tentu kita bisa timbul pertanyaan. Allah telah memberikan secara merata fitrah kepada manusia. Allah hampir merata memberikan indera kepada manusia. Allah juga secara merata memberikan akal sehat kepada manusia. Bahkan Allah telah menyempurnakan agamanya kepada manusia lewat Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kemudian masih ada orang-orang yang ingkar, masih ada orang-orang yang kafir? Tapi kenapa kemudian masih ada orang-orang yang fasik? Padahal agama ini sudah agung, sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya yang kelima adalah yakni hidayah pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini maknanya adalah hidayah kesadaran. Bahkan hidayah ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad sekalipun dinafikan oleh Allah dalam hal hidayah ini. Sebagaimana kita ketahui, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi sebenarnya kita beribadah, siapapun beribadah, siapapun yang berbuat baik, beramal, itu adalah semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukmin yang arif, jelas kita seharusnya mengetahui bahwa semua kebaikan yang ada hanyalah pemberian Allah. Sehingga ibadah itulah dijadikan sebagai tujuan yang senantiasa dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dijelaskan, yang terakhir adalah dalam hal ini yang tidak dibenarkan hanyalah kelompok yang pertama, yakni menjadikan ritual ibadah sebagai sarana untuk pujian, baik lewat riya maupun sum'ah.
Oleh karena itu orang yang beribadah untuk mendapatkan surga, atau orang beribadah untuk menjauhi neraka, atau orang yang beribadah semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya masih menjadikan ibadah itu sebagai sarana, itu masih bisa dibenarkan, karena sebagaimana telah kita didengar tadi, keterangan itu telah bisa kita lihat langsung di dalam Al-Qur'an. Tapi sebagai mukmin yang arif, mestilah kita mengetahui bahwa kesempatan ibadah yang kita dapatkan adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemampuan kita, beribadah kita memiliki iman, dan kesempatan kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam adalah nikmat terbesar yang mesti kita syukuri di atas nikmat-nikmat yang lainnya. Dan sehingga ibadah itulah, iman itulah, pemahaman Islam itulah yang menjadi tujuan kita, bukan menjadi sarana kita untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.